Hai semua, berjumpa kembali dalam mata kuliah Statistika Ekonomi 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyajian data. Pada pertemuan sebelumnya kita telah dapat menentukan jenis data dan skala pengukuran. Pada pertemuan kali ini kita akan mengolahnya dan menyajikannya dalam bentuk yang lebih informatif. Jika kita memiliki data nominal atau biasanya yang berjenis data kualitatif, maka kita bisa sajikan dalam bentuk diagram pie atau diagram batang. Jika kita memiliki data ordinal atau dengan skala yang sudah ada peringkat atau tingkatan, maka akan lebih representatif jika kita menggunakan diagram batang. Untuk data interval dan rasio bisa kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, ataupun poligon. Nah, kita akan coba untuk mengolah dan menyajikan data. Pada kesempatan ini saya menggunakan bantuan Google Sheet atau kalian bisa menggunakan Excel. Nah, ini adalah contoh data. Ini contoh saja ya, misalnya ada hasil survei dari 50 orang pendengar radio Serang FM. Yang kita data adalah umur, jenis kelamin, jenis acara, dan kepuasan. Oke, kita mulai dari jenis data yang nominal dulu ya skalanya, yaitu ada jenis kelamin dan jenis acara. Karena ini merupakan jenis kualitatif, maka skalanya yang kita gunakan adalah skala nominal. Jenis kelamin ada dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk mengolah datanya, ini supaya kita lebih mudah menghitungnya, kita bisa blok. Kemudian kita urutkan dengan menekan tombol ini, sort A sampai Z ya. Nah, ini sudah terurut sesuai dengan kategori laki-laki dan perempuan. Untuk data yang lain sudah mengikuti ya. Nah, ini laki-laki ada 26 orang. Berarti frekuensi atau banyaknya data responden laki-laki adalah 26. Berarti perempuannya adalah 24. Karena total semua respondennya ada 50 ya. Oke, caranya bisa kita blok seperti ini, kita blok. Kemudian kita pilih insert chart. Nah, datanya bisa seperti ini. Tipenya bisa kita rubah ke tipe diagram batang atau diagram pie seperti ini ya, dan sudah ada presentasenya juga. Nah, begini untuk jenis kelamin. Untuk jenis acara juga sama nih, dia skalanya juga nominal. Karena tidak bisa dibandingkan ya, jadi hanya bisa dikategorikan saja. Ada yang suka bisnis, drama, komedi, musik, dan talk show. Oke, untuk memudahkan perhitungan, kita juga bisa dengan cara yang tadi di blok, kemudian kita urutkan ya. Nah, ini sudah terurut berdasarkan kategorinya ya di jenis acara. Bisa kita hitung di sini bisnis ada 14, drama ada 1, komedi ada berapa nih, bisa kita hitung ya, dan kita masukkan ke sini. Drama, komedi 7 orang, musik ada 15 orang, dan yang suka talk show ada 13 orang. Nah, ini bisa kita summary ya, bisa kita jumlahkan sehingga kita tahu bahwa datanya sudah masuk semua, sudah lengkap. Caranya sama seperti tadi, kita blok dulu, kemudian insert chart. Nah, datanya seperti ini. Atau tipenya bisa kita rubah menjadi diagram pie seperti tadi. Oke. Ini untuk data nominal. Lanjut untuk data kepuasan. Ini data kepuasan ini sudah naik tingkatannya sedikit ya ke data ordinal karena sudah ada kategori dan sudah diperingkat ya. Misalnya ada sambutan atau respon dari pendengar radio, misalnya sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Ini misalnya kita kasih kode angka untuk menunjukkan peringkat ya. Misalnya sangat baik 5, baik 4, kurang 3, cukup 3, kurang 2, sangat kurang 1. Oke, ini kodenya, artinya sudah ada peringkat gitu ya. Di angka-angka tersebut menunjukkan adanya peringkat. Oke, caranya sama seperti tadi, kita kembali ke data awal. Nah, kolom kepuasan kita juga filter ya. Kita urutkan. Oke,
Responden yang menjawab sangat kurang ini ada 4 orang gitu ya, dan 2 untuk kategori kurang juga bisa kita hitung, kemudian kita masukkan ke frekuensinya. Kita bisa masukkan ke situ. Untuk menjawab sangat kurang tadi ada 4 orang, kemudian yang menjawab kurang ada 8 orang, cukup 14 orang, kategori baik 18 orang, dan kategori sangat baik ada 6 orang. Oke, di summary supaya kita tahu data sudah masuk semua. Oke, caranya sama, kita blok, kemudian insert chart. Oke, seperti ini. Dan ini bisa tipenya kita bisa rubah ke bar chart yang seperti ini ya, supaya terlihat adanya tingkatan atau kategori peringkatnya. Oke, ini untuk data ordinal. Nah, terakhir variabel umur. Variabel umur ini masuk kategori data interval atau rasio, sehingga kita bisa sajikan dengan cara tabel distribusi frekuensi. Dalam membentuk tabel distribusi frekuensi ada langkah-langkah dulu, perhitungan yang kita harus tentukan dulu. Yang pertama adalah menentukan jangkauan atau range. Range dengan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, kita bisa lihat di data 1. Nah, kalau kita urutkan ya seperti tadi, akan terlihat nanti dari data terendahnya ini 20 ke data tertinggi 51 ya. Berarti bisa kita masukkan ke sini. 51 data tertinggi dikurangi 27, data terendah hasilnya 24. Nah, yang kedua, kita menentukan banyaknya kelas. Rumusnya adalah 1 plus 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya data. Pada kasus ini, pada contoh kita ini kan banyaknya respondennya 50 ya. Berarti logaritma 50 kita kali dengan 3,3 dan ditambah 1 hasilnya 6,607. Kita bulatkan jadi 7. Kemudian panjang interval rumusnya adalah range dibagi banyaknya kelas. 24 dibagi banyaknya kelas. Hasilnya adalah 3,6. 3 bisa kita bulatkan menjadi 4. Nah, ini baru kalau sudah nilai-nilai ini kita tentukan, kita bisa membuat interval atau menentukan interval per kelas ya. Kita bisa mulai dari data terendah, atau kalian bisa mulai dari nilai 26, bisa juga mulai dari 25. Di sini kita akan contohkan mulai dari 27 ya, data terendah aja deh kita mulai. 27 dengan panjang interval kelasnya adalah 4, berarti 27, 28, 29, 30. Jadi kelas yang pertama kita bentuk nih adalah rentang nilai antara 27 sampai 30. Kelas kedua berarti kita mulai dari 31, 32, 33, 34. Jadi panjangnya sama ya, tiap kelas 4 intervalnya. Oke, kelas ketiga berarti kita mulai dari 35 sampai 38. Dan seterusnya kita buat seperti itu. Sampai nilai tertingginya sudah masuk dalam interval kelas yang kita buat ya. Kalau nilai tertingginya sudah masuk berarti sudah sampai sini. Ada berapa kelas yang terbentuk ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 kelas sesuai dengan perhitungan ya. Tapi kalau jika kalian mulainya dari 26, dari 25, mungkin lebih dari 7 boleh, asalkan nilai maksimumnya memang belum masuk, maka boleh ditambahkan kelas ya. Ini karena kita mulai dari 27, maka pas ada 7 kelas. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung frekuensi dari tiap kelas itu ya. Oke, kelas yang pertama misalnya 27 sampai 30. Nah, kita lihat di datanya. Karena ini sudah urut jadi enak menghitungnya ya. Umur 27 sampai 30 ada berapa orang frekuensinya? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 orang, kita tulis di sini 4.
Untuk kelas kedua dengan cara yang sama. Jadi dari 31 sampai 34 ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Oke, berarti ada 6. Dan seterusnya kita hitung dari data awal itu. Ada 10, kelas 6 ada 3. Oke, untuk mengeceknya bisa kita summary ya. Ini sudah masuk semua atau belum ini? Apa error? Kita manual aja. C berapa? C4 sampai C10. Oke, sudah 50 ya, berarti sudah masuk semua. Oke, ini yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi. Kita telah berhasil membuatnya. Bisa diblok dan kita border supaya jadi tabel. Yap, ini dia tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kita akan menyajikannya dalam bentuk histogram. Ini saya hapus dulu ya. Oke, kita buat histogram. Histogram ini, konsep histogram itu adalah konsep batas kelas. Jadi ada yang namanya batas kelas. Sebelah kiri ini yang setiap kelas, jadi setiap kelas yang sebelah kiri, nilai sebelah kiri ini adalah batas bawah, yang kanan adalah batas atas. Batas bawah kita kurangkan dengan 0,5 dan batas atas, ini batas bawah kita kurangi minus 0,5, sedangkan batas atas kita plus 0,5 ya. Oke, kita buat untuk kelas pertama dulu. 27 berarti dikurang ya, karena batas kelas bawah. Jadi 26,5, batas atas 30 ditambah 0,5, jadi 30,5. Kita buatnya di sini. Oke. Kelas kedua juga sama. Kelas ketiga dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini adalah konsep batas kelas. Untuk frekuensi kita ini aja. Copy paste. Ya. Oke, ini batas kelas karena kita akan gunakan untuk membuat chart histogram. Ya, insert chart. Nah, ini dia ada diagram batang seperti ini. Ini ada histogram. Ini kita buat secara manual ya. Nah, tapi kalian juga bisa membuat histogram ini secara langsung dari data yang kita punya. Kalau ini dengan manual, dengan hitungan kita sendiri, bisa juga dari datanya langsung, bisa kita blok ya. Untuk langsung nih, misalnya mau buat histogram langsung dari data umur, kita blok semua angkanya. Ini terus kita insert chart. Kita pilih tipe yang histogram. Oke. Ini bisa juga dengan cara seperti ini ya. Maka kalian perhatikan di sini kita mulai dengan angka 25. Kalau tadi kita mulainya dari 27 ya. Jadi ada perbedaan di frekuensinya gitu ya. Mau mulai dari
manapun bisa kita buat dalam histogram ya. Oke, begitu untuk histogram. Satu lagi terakhir, yang ini kita akan buat poligon ya, atau diagram garis. Nah, diagram garis ini konsepnya adalah menggunakan nilai tengah dari tiap interval kelas. 27 sampai 30 itu berarti nilai tengahnya ada di data kedua dan ketiga. Data kedua dan ketiga itu 28 dan 29. Berarti tengah-tengahnya bisa dijumlahkan bagi 2, bisa. Jadi 28,5 ya. Untuk yang kelas kedua berarti data tengahnya ada di 32 dan 33. Berarti 32,5. Ini berarti 36,5, 38,5, 44,5. Kok 38 ya, salah ini. 40,5 dong. Kemudian yang ini astagfirullah. 48,5. Nah, ini 52,5 ya. Begitu ya, karena ini genap kan. Kalau ganjil berarti tengahnya ya di situ tengah. Misalnya ada 5, berarti data tengahnya ada di data ketiga. Nilainya ada di data ketiga ya. Karena ini 4, berarti tengahnya ada di antara data kedua dan data ketiga. Oke, nah nilai tengah untuk frekuensi sama lah, kita copy paste aja. Kita pas di sini. Ya, ini adalah poligon ya, konsep nilai tengah. Nah, kita bisa blok juga, kemudian kita chart, sajikan tapi dalam poligon atau diagram garis seperti ini. Oke, jadi titiknya ini adalah titik-titik tengah dari tiap interval kelas ya. Nah, kita telah berhasil menyajikan data yang tadinya dalam bentuk data masih mentah seperti ini ya datanya, tapi kita kemudian bisa sajikan dalam bentuk diagram pie chart maupun distribusi frekuensi seperti ini. Oke, teman-teman nanti bisa mencobanya, silahkan. Nanti datanya bisa diunduh di Google Sheet-nya, bisa diunduh dan dicoba. Bagi yang sudah berhasil mencoba, boleh sharing, berbagi hasilnya di WhatsApp group ya. Tapi jangan lupa kalau mencobanya di Excel atau di Google Sheet, di PDF-kan dulu, tapi jangan lupa dikasih nama. Jadi setiap data yang sudah berhasil diolah, disajikan, diberi nama ya, seperti ini. Nama, NIM, dan kelas, jangan lupa. Bisa di-share bentuk PDF-nya atau di-capture, di screenshot ya, digambar, di-capture. Tapi jangan lupa dikasih nama terlebih dahulu ya. Bisa sharing di Google, bisa sharing di WhatsApp group ya. Bagi yang sudah mencoba, nanti akan dinilai sebagai nilai partisipasi keaktifan di kegiatan pembuatan atau penyajian data. Terima kasih.